Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Wajah Akbar dengan akhiran NIM 129 akan menjelaskan terkait dengan kurikulum 1947 dan kurikulum 1952, di mana ini adalah dua kurikulum awal setelah pasca kemerdekaan Indonesia. Baik, di sini yang pertama kurikulum 1947, di mana kurikulum ini dikenal sebagai Rencana Pembelajaran 1947 dan mulai diberlakukan pastinya pada tahun 1947. Di mana di tengah kondisi negara yang masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Adapun ciri utama daripada kurikulum ini adalah ia menekankan pada pembentukan watak dan semangat kebangsaan, dan pendidikan diarahkan untuk menanamkan nilai moral, rasa cinta tanah air, serta tanggung jawab sebagai warga negara, di mana struktur mata pelajaran masih sederhana dan belum tersusun secara rinci. Kemudian, adapun kelebihan daripada kurikulum ini sendiri adalah terletak pada kuatnya nilai nasionalisme dan juga pendidikan karakter yang sesuai dengan kondisi bangsa pada saat itu. Kemudian, adapun kekurangannya terletak pada sistem pembelajaran yang belum terstruktur dengan baik itu serta keterbatasan tenaga pendidik maupun sarana pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, kurikulum 1952, di mana kurikulum ini dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952 dan pastinya diterapkan pada tahun tersebut. Ciri utamanya yaitu terletak pada susunan mata pelajaran yang lebih jelas dan terperinci, di mana setiap mata pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan guru memiliki peran yang penting dalam menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya, kelebihannya yaitu kurikulum 1952 ini adalah struktur pembelajarannya yang lebih strategis, yang lebih sistematis, dan juga terarah dibandingkan kurikulum sebelumnya. Namun, kita tahu kekurangannya masih terlihat pada metode pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung pasif dan kurang berkembang secara kreatif. Baik, sebagai penutup, kurikulum ini, dua penutup ini yaitu 1947 dan kurikulum 1952 menjadi fondasi penting bagi pendidikan nasional Indonesia, di mana keduanya menunjukkan upaya awal negara dalam membangun pendidikan meskipun masih memiliki keterbatasan sesuai dengan kondisi zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum 1964. Yaitu penjelasannya, kurikulum 1964 merupakan kurikulum yang memiliki fokus dan struktur yang berbeda. Kurikulum 1964 ini kerap kali dikenal dengan sebutan dengan kurikulum rencana pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai fondasi filosofi dan pandangan hidup sebuah bangsa. Bentuk kehidupan bangsa di masa kini dan mendatang ditentukan serta dijelaskan melalui kurikulum pembelajaran tertentu. Kurikulum 1964 lebih berfokus pada pengembangan aspek moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1964 telah menyatukan upaya yang lebih mendalam dalam mengembangkan kondisi siswa serta pendidikan yang bersifat praktis, bukan sekedar teori. Kurikulum 1964 ini memiliki ciri yang khas, yaitu menginginkan rasanya memiliki pengetahuan akademik agar menjadi bekal pada jenjang sekolah dasar. Dengan adanya kurikulum ini, siswa dapat membenahi diri mereka agar dapat berkembang bukan hanya pada aspek moral atau etika, tetapi juga kecerdasan intelektual serta dapat berhasil dalam melakukan pembelajaran. Kurikulum pendidikan harus tetap terus dikembangkan dengan cara yang fleksibel agar selaras dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat kurikulum tersebut diterapkan. Kurikulum nasional di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya terletak pada tujuan pendidikan serta metode yang digunakan untuk mewujudkannya. Dampak dari adanya kurikulum 1964 ini siswa dapat menguasai lebih banyak tentang keaktifan, kreatif, serta produktif untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih lanjut. Kurikulum ini juga memampukan siswa untuk bersemangat dalam melakukan proses belajar mengajar.
Dengan adanya kurikulum ini, suasana kelas akan lebih terasa dikarenakan siswa dituntut lebih leluasa dalam melakukan proses belajar. Pendidikan di masa itu sangatlah fokus pada potensi anak sekolah dasar dengan pelatihan dan kebutuhan dimiliki oleh setiap anak pada zaman itu. Pada tahun 1964, waktu itu merupakan tantangan yang besar bagi pendidikan Indonesia pada saat itu, dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia sedang mengalami kasus politik serta mengalami krisis ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan korporasi adalah unsur penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswa. Melalui pendidikan ini, siswa dapat memperoleh wawasan tentang materi pelajaran atau aspek kognitif, meningkatkan kemampuan gerak tubuh atau komponen psikomotorik serta membangun empati, perilaku, dan rasa tanggung jawab atau aspek afektif. Pendidikan jasmani berperan sebagai alat rekreasi bagi siswa yang merasa lelah akibat instruksi akademik kelas sebelumnya atau yang akan datang. Adanya pendidikan fisik dapat mempengaruhi kondisi fisik seorang pelajar. Maka dari itu, dengan pendidikan fisik, siswa tidak hanya mengajarkan mengenai teori saja, tetapi siswa juga dapat mempraktekkan teori tersebut secara langsung. Pendidikan fisik menjadi salah satu faktor pendorong bagi siswa dalam melakukan suatu pelajaran. Seperti contoh, minggu lalu saya baru saja berlatih mengenai RPP tentang olahraga di salah satu SMP yang ada di Ngabang. Dengan saya melakukan latihan tersebut, siswa saya sangat antusias untuk melanjutkan praktik lapangan yang akan kami lakukan sebagai membuat tugas dari dosen. RPP tersebut berisi tentang teknik dasar passing dalam sepak bola serta teknik dasar dribbling dalam olahraga sepak bola. Dengan adanya praktik tersebut, siswa maupun siswa sangat bergairah untuk melakukan praktik tersebut, dikarenakan dengan berolahraga mereka bisa bebas berekspresi dan bermain serta melakukan permainan yang mereka suka. Dengan terbatasnya fasilitas serta kebutuhan yang diperlukan oleh setiap sekolah dasar, guru dituntut untuk bisa secara keseluruhan memodifikasi serta memikirkan cara agar siswa supaya bisa aktif, kreatif dan produktif dengan fasilitas yang belum memadai, terutama pada mata pelajaran olahraga. Dalam mata pelajaran olahraga, siswa dan siswi tidak hanya dituntut aktif dalam teori, tetapi juga diwajibkan untuk bisa menguasai praktik secara langsung, minimal satu jenis olahraga. Dengan adanya kurikulum 1964 yang menuntut siswa lebih aktif, maka salah satu yang paling berperan adalah guru olahraga. Dikarenakan guru olahraga tersebut harus mampu membuat siswanya bertindak aktif, guru olahraga juga harus bisa kreatif dalam mengolah atau menerapkan pembelajaran olahraga agar siswa atau siswi bisa ikut aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran olahraga. Peran guru dalam kurikulum 1964 dianggap sangat penting karena kenapa? Mengharuskan dan bisa menjadikan seorang siswa dan siswi yang kreatif, aktif serta produktif. Untuk dengan tuntutan tersebut, guru harus dapat belajar serta menambah wawasan yang luas agar bisa memberikan materi maupun teori serta berlatih dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang belum semua dipenuhi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kurikulum 1964
1968. Nah, kurikulum 1968 ini adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang mulai diberlakukan pada tahun 1968. Nah, pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum ini dilahirkan sebagai respon atas kondisi pendidikan sebelumnya yang dinilai belum stabil dan terlalu dipengaruhi oleh situasi politik. Nah, karena itu kurikulum 1968 ini disusun untuk mengembalikan arah pendidikan nasional agar lebih teratur dan sesuai dengan nilai dasar negara. Adapun ciri utama dari kurikulum 1968 ini adalah penekanan pada pembentukan manusia Pancasila. Nah, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk sikap moral dan kepribadian peserta didik. Nah, struktur mata pelajaran disusun lebih jelas, terpisah sehingga setiap bidang studi memiliki tujuan dan materi yang spesifik. Nah, dalam praktiknya peran guru sangat dominan sebagai penyampai materi, sedangkan siswa lebih banyak menerima penjelasan di kelas. Nah, adapun kelebihan dari kurikulum 1968 ini terletak pada arah pendidikannya yang sangat tegas. Kurikulum ini menekankan kedisiplinan, ketertiban, serta penamaan nilai moral dan nasionalisme. Nah, materi pembelajarannya disusun secara sistematis dan sederhana sehingga relatif mudah dipahami dan diterapkan oleh guru-guru pada masa itu. Namun, di balik kelebihannya ini, kurikulum 1968 ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu proses pembelajarannya masih berpusat pada guru atau teacher central right. Nah, sehingga siswa itu cenderung pasif dan kurang diberi ruang untuk berpendapat. Terus kreativitas, minat, dan perbedaan kemampuan peserta didik belum menjadi perhatian utama. Nah, selain itu, pembelajaran lebih menekankan hafalan dibandingkan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, sebagai bentuk kurikulum 1968 ini merupakan salah satu dalam sejarah pendidikan Indonesia kurikulum ini berhasil memperjelas arah pendidikan nasional sekalipun masih memiliki keterbatasan dalam metode pembelajaran yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Armedia Putri dengan NIM 20100124143. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 diresmikan pada tahun 1975 yang menggantikan kurikulum 1968. Kurikulum ini menjadi dasar pengembangan kurikulum di Indonesia hingga akhir 1980. Adapun ciri utama atau khusus dari kurikulum 1975
yakni kurikulum ini dirancang sebagai respons terhadap tuntutan pembangunan di Indonesia dan dipengaruhi oleh pendekatan PSP atau prosedur pengembangan sistem instruksional yang bersifat sistematik atau berorientasi pada tujuan, yang dimana ciri-cirinya meliputi yang pertama, pendekatan sistem instruksional. Kurikulum dirancang dengan langkah sistematis, mulai dari merumuskan tujuan, memilih materi, menggunakan metode, hingga evaluasi yang terukur. Kemudian, kurikulum ini mengadopsi model pengembangan kurikulum Ralph W. Taylor atau tujuan, pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, berorientasi pada instruksional atau tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran dirancang dengan tujuan instruksional umum dan instruksional khusus yang dijabarkan secara operasional dan terukur. Misalnya, siswa dapat menyebutkan 3 penyebab terjadinya peristiwa X. Yang ketiga yaitu struktur program yang terinci, yang dimana pembagian mata pelajaran lebih spesifik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar. Materi disusun secara hierarkis dari sederhana ke kompleks. Yang keempat yaitu metode mengajar yang bervariasi, yang mendorong penggunaan metode seperti cara belajar siswa aktif, meskipun implementasinya masih terbatas. Pengajaran bersifat teacher-centered, tetapi sudah ada upaya melibatkan siswa. Yang kelima yaitu penggunaan satuan pelajaran, yang dimana guru diberikan pedoman berupa satuan pelajaran yang berisi rencana mengajar harian, mingguan, termasuk materi, metode, dan evaluasi. Satpel dibuat terpusat oleh proyek pengembangan kurikulum atau pusat kurikulum. Yang keenam yaitu penilaian berbasis kriteria, yang dimana evaluasi diarahkan untuk mengukur ketercapaian, bukan perbandingan antar siswa, dan menggunakan tes formatif dan sumatif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1975, yakni kelebihannya yang pertama sistematis dan terstruktur. Rancangan kurikulum yang jelas memudahkan guru dalam merencanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran jelas dan terukur, yang membantu guru mengevaluasi hasil belajar secara objektif. Yang ketiga, standarisasi nasional. Satuan pelajaran yang seragam menjaga konsistensi mutu pembelajaran di berbagai daerah. Yang keempat, memperkenalkan pendekatan modern. PSP membawa paradigma pengembangan kurikulum yang lebih ilmiah. Yang kelima, fleksibel dalam metode. Meski terstruktur, kurikulum memberi ruang bagi guru untuk memilih metode sesuai konteks. Adapun kekurangannya yakni terlalu sentralistis dan kaku, yang dimana satpel yang terpusat membatasi kreativitas guru dalam mengadaptasi materi sesuai kebutuhan lokal. Yang kedua, beban administrasi berat. Guru harus membuat banyak perencanaan detail, menyita waktu untuk hal non-pengajaran. Yang ketiga, implementasi CBSA minim. Dalam praktik, pengajaran masih didominasi ceramah dan hafalan. Yang keempat, evaluasi cenderung mekanis, yang dimana penilaian terlalu berfokus pada pencapaian yang bersifat kognitif rendah atau hafalan, kurang memperhatikan proses dan sikap. Yang kelima, kurang relevan dengan kebutuhan lokal, yang dimana materi yang seragam kurang menyentuh konteks sosial budaya di daerah. Yang keenam, guru kurang siap
banyak guru belum terlatih dalam pendekatan sistematik, sehingga kurikulum 1975 sering dijalankan secara formalistik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ciri utama atau khusus dari kurikulum 1984 adalah penerapan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang berikutnya itu pembelajaran diarahkan agar siswa lebih aktif mengamati, mencoba, berdiskusi, dan menarik kesimpulan. Guru tidak lagi sepenuhnya menjadi pusat pembelajaran, tetapi berperan sebagai pembimbing. Materi disusun secara lebih terstruktur dengan penekanan pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984, kelebihan kurikulum 1984 adalah pergeseran fokus dari guru ke siswa. Konsep CBSA merupakan langkah maju pada masanya karena mendorong keaktifan dan pemahaman, bukan sekadar hafalan. Namun kekurangannya terletak pada implementasi yang keliru. Banyak guru belum memahami CBSA itu sendiri secara utuh, sehingga pembelajaran aktif sering berubah menjadi kelas yang ribut tanpa arah. Akibatnya itu CBSA lebih dikenal sebagai slogan daripada praktik yang benar. Penutup singkat untuk presentasi kurikulum 1984 membawa gagasan progresif, tetapi ide yang baik tidak otomatis jadi praktik yang baik. Tanpa pemahaman dan kesiapan guru, pendekatan aktif justru kehilangan makna. Adapun pelajarannya yang jelas itu perubahan metode belajar membutuhkan pendamping serius, bukan sekadar instruksi di atas kertas. Baik, itulah penjelasan saya mengenai kurikulum 1984. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari Dewi dengan akhiran NIM 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Nama kurikulum 1994. Dan selanjutnya ciri utama kurikulum 1994. Yang pertama itu menggunakan sistem keterulan. 2. Materi pelajaran sangat padat dan terperinci. 3. Menekankan penguasaan materi dan target kurikulum. 4. Proses pembelajaran bersifat teacher-centered. 5. Waktu belajar siswa relatif lebih panjang. 6. Kurikulum bersifat sentralistik, ditentukan oleh pusat. Dan yang terakhir yaitu penilaian lebih menekankan pada hasil belajar. Kelebihan kurikulum 1994 yaitu materi pelajaran tersusun jelas dan sistematis, target pembelajaran mudah diukur, memberikan keseragaman standar pendidikan nasional. 4. Guru memiliki pedoman yang jelas dan mengajar. 5. Cocok untuk pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan konsep. Kekurangan kurikulum 1994: 1. Belajar siswa terlalu berat. 2. Kurang memperhatikan minat, bakat, perbedaan individu siswa. 3. Kreativitas siswa kurang berkembang. 4. Guru menjadi pusat pembelajaran, siswa relatif pasif. 5. Waktu belajar padat dan melelahkan. Dan selanjutnya yaitu suplemen kurikulum 1999. Nama suplemen kurikulum 1999 atau penyempurnaan kurikulum 1999
Tahun berlaku tahun 1999. Ciri utama yaitu penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum 1994. 2. Mengurangi kepadatan materi pelajaran. 3. Menyesuaikan kurikulum dengan era renovasi. 4. Mulai memberi ruang pada keaktifan siswa. Selanjutnya, kelebihan suplemen kurikulum 1999. 1. Beban belajar siswa menjadi lebih ringan, materi lebih relevan dengan kebutuhan siswa, pembelajaran mulai lebih fleksibel, memberi kesempatan guru untuk berinovasi. Dan selanjutnya, kekurangan suplemen kurikulum 1999, yaitu 1. Masih bersifat sentralistik. 2. Perubahan belum signifikan. 3. Guru masih berorientasi pada materi, bukan kompetensi. 4. Belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan daerah. Ya baiklah, itulah penjelasan dari 2 kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rashid dengan akhiran NIM 142. Saya akan membahas tentang KBK atau kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Saya akan jelaskan dulu apa itu KBK. KBK adalah kurikulum berbasis kompetensi mulai diperkenalkan sekitar tahun 2004 sebagai respon atas kelemahan kurikulum yang terlalu berorientasi materi. Ciri utama KBK utama itu adalah menekankan pada pencapaian kompetensi, bukan sekedar penguasaan materi. Fokus utamanya kurikulum ini adalah apa yang mampu dilakukan siswa setelah belajar, bukan seberapa banyak materi yang dihafalnya. Pembelajaran ini diarahkan ke agar siswa aktif, sementara guru berperan sebagai pembimbing. Penilaian didasarkan pada kemampuan nyata siswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kelebihan dan kekurangan KBK itu sendiri adalah yang terletak pada pergeseran paradigma belajar dari hafalan menuju kemampuan nyata. Inilah langkah maju secara konsep, namun kekurangannya cukup mendasar. Guru belum siap, pedoman tidak jelas, dan pelatihan minim. Akibat KBK ini bagus di atas kertas tapi goyah di lapangan. Kurikulum ini terlalu cepat diterapkan tanpa kesiapan sistem itu sendiri. Yang kedua itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2006 sebagai penyempurnaan dari KBK itu sendiri. Ciri utama KTSP itu sendiri adalah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Pemerintah pusat hanya menetapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Guru dan sekolah memiliki ruang lebih besar untuk berinovasi, namun tetap dalam koridor standar nasional pendidikan. Kelebihan dan kekurangan KTSP itu sendiri adalah fleksibilitasnya dari otonomi sekolah. Sekolah bisa menyelesaikan pembelajaran dengan konteks lokal, tidak lagi seragam secara kaku. Namun disinilah masalahnya. Tidak semua sekolah dan guru mampu merancang kurikulum itu sendiri. Banyak yang akhirnya hanya menyalin dokumen dari sekolah lain. Otonomi tanpa kapasitas berubah jadi formalitas administratif, bukan inovasi nyata. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 memulai diterapkan secara nasional pada tahun 2013 dan digunakan luas hingga sebelum hadirnya kurikulum merdeka. Ciri utama dari kurikulum 2013 ini yang pertama menekankan pendidikan karakter melalui keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati,
menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Guru berperan sebagai fasilitator, di mana siswa ini didorong untuk aktif, meski pada praktiknya sering tetap guru yang dominan. Penilaian dalam K13 sangat rinci mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan berbagai instrumen. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 13. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum K13 ini terletak pada fokusnya terhadap karakter dan proses berpikir ilmiah siswa. Kurikulum ini mendorong siswa tidak hanya menghafal tetapi memahami konsep. Namun kekurangannya cukup nyata, administrasi guru sangat berat, penilaian rumit, dan implementasinya sering tidak berjalan dengan kondisi sekolah. Banyak guru akhirnya sibuk mengisi format daripada benar-benar mengajar. Di sini terlihat bahwa idealisme kurikulum sering kalah oleh realitas lapangan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini mulai diperkenalkan pada tahun 2021 dan diperluas penerapannya sejak 2022 hingga sekarang. Ciri utama dari kurikulum merdeka ini menekankan fleksibilitas dan kemandirian belajar. Materi disederhanakan dan difokuskan pada kompetensi esensial guru. Guru diberikan kebebasan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ciri paling menonjol adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasanya disebut dengan P5, yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, kontekstual, dan relevan dalam kehidupan nyata. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013, kurikulum merdeka. Kelebihan kekurangannya kurikulum merdeka adalah lebih realitas dan adaptif. Guru tidak lagi terlihat terlalu dibebani administrasi, dan siswa punya ruang untuk berkembang sesuai potensi. Pembelajaran terasa lebih hidup karena tidak terikat target materi yang berlebihan. Namun kekurangannya pada kesiapan sumber daya. Tidak semua guru siap berpikir fleksibel, tidak semua sekolah punya fasilitas memadai. Jika guru pasif, kurikulum ini justru bisa kehilangan arah. Kebebasan tanpa kompetensi hanya akan menghasilkan kebingungan.